Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Mutiara Kalbu. Bersihkan diri, sejukkan hati. Ya, pemirsa, kita masih membahas tema yang sama tentang sifat-sifat yang merusak keimanan bersama dengan Ustadz Ihwan Nasution dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Anaba dan Majelis Taklim Grup Marhaban Cahaya Hati Kelurahan Surabaya. Pak Ustadz, tadi sudah ada 3 Pak Ustadz ya, penyebab sifat-sifat yang menyebabkan kerusakan iman Pak Ustadz. Di antaranya ada syirik. Yang pertama, kedua itu maksiat, Pak Ustadz. Yang ketiga itu adalah sifat yang sombong ya, Pak Ustadz ya. Untuk itu kita langsung saja masuk ke pertanyaan Pak Ustadz ya. Baik, ibu-ibu, ada yang ingin bertanya Bu tentang tema kita pada hari ini? Silakan Bu, boleh berdiri aja. Ya, coba di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harlen Sumarni dari Marhaban Cahaya Hati Surabaya Bengkulu. Pak, saya mau bertanya, bagaimana agar iman kita jangan sampai turun? Kiatnya gimana caranya? Nah, itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu Harlen, Pak Ustadz, bagaimana kiat supaya iman kita terus stabil agar tidak turun, Pak Ustadz? Silakan dijawab. Ya, iman kita ini berbeda dengan imannya para nabi. Kalau para nabi imannya itu selalu bertambah. Iman kita itu tadi kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang dia berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu kadang bertambahnya dengan ketaatan, berkurangnya iman dengan kemaksiatan. Dari hadis ini kita dapat pelajaran bahwa iman itu bisa bertambah. Bagaimana bertambahnya dengan ketaatan? Ketaatan itu maksudnya apa? Ya bagaimana kita mampu menjaga diri kita dalam taat. Taat artinya menjalankan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larangkan. Bagaimana kita mampu taat? Ya dengan beramal. Bagaimana beramal? 1, ibda' binafsik, mulai dari dirimu. Jadi dalam beramal itu rumusnya setidaknya ada 3M. M pertama, ibda' binafsik, mulailah dari diri kita. Jadi beramal itu ya mulailah dari diri kita. Jangan mulai dari orang, nggak usah nunggu orang. Karena ketika kita beramal, yang dapat pahala dari amal itu kita. Maka rumusnya ibda' binafsik, mulailah dari diri kita. M yang kedua, pesan Nabi badiru bil a'mal. Jadi segeralah beramal, artinya mulailah dari sekarang. Jangan nunggu besok. Betapa banyak orang ingin besok, mulai besoklah aku akan beramal. Tapi tak sampai besok, ternyata dia sudah mati duluan. Maka dia tak sempat beramal. Kenapa? Karena ingin besok. Karena yang kita miliki hanya hari ini. Besok itu hanya harapan yang tak ada jaminan tersampaikan. Yang ada jaminan itu hari ini. Maka tugas kita beramal menjaga iman itu yang mulailah dari sekarang. M yang ketiga, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan remehkan kebaikan walaupun sedikit. Artinya mulailah kebaikan itu dari yang kecil. Jadi mulailah dari yang kecil-kecil. Jangan bermimpi kita bisa beramal besar, beramal banyak. Kalau amal yang kecil masih kita sepelekan. Karena amal itu yang Allah cinta, bukan banyaknya. Tapi yang Allah cinta itu ketika keistiqomahannya. Itu yang amal yang Allah cinta. Kata Nabi, ahabbul amal indallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cinta itu amal yang biarlah sedikit tapi dia terus menerus. Continue, ajak, tak putus. Itu amal yang Allah cinta. Artinya bagaimana jaga iman? Biarlah kita mulai sholat duha. Sholat duha biarlah 2 rakaat kita jaga sholat duha. Walaupun cuma 2 rakaat, tapi kita jaga terus sholat duha ini setiap sore gitu ya. Setiap pagi. Oh pagi Pak. Setiap pagi ya. Ya alhamdulillah berarti fokus berarti ya. Setiap pagi kita jaga sholat duha kita. Tahajud kita mungkin katakanlah hanya 2 rakaat. Witir kita mungkin katakan hanya 1 rakaat. Tapi setiap malam kita jaga itu. Amal yang Allah cinta bukan banyaknya, istiqomahnya. Itu yang amal Allah cinta.
Tapi yang sempurna tentu banyak istiqomah. Tapi kalau tak mampu banyak istiqomah, minimal kita ambil yang sedikit tapi istiqomah. Sedekah kita, katakanlah mungkin 10.000, tapi setiap hari sebelum matahari terbit, ketika mampunya 10.000 ya 10.000, tapi setiap hari. Baca Quran kita mungkin hanya mampu 10 juz, tapi setiap malam kita baca Quran ya 10 juz setiap malam misalnya. Kalau mampunya 10 juz. Artinya amal yang Allah cinta bukan banyaknya, istiqomahnya. Maka itulah tadi bagaimana menjaga iman, ya tadi mulailah dari diri kita. Mulailah dari saat ini, mulailah dari yang terkecil. Maka itu dengan menjaga amal, maka insya Allah dengan itu akan bertambah keimanan kita. Maka jangan pernah kita menganggap enteng dosa. Jadi salah satu yang merusak iman itu menganggap enteng dosa. Karena itulah diantara tipu daya setan membuat kita itu untuk merusak iman kita. Dan dalam Quran surah Al-A'raf itu ayat 17, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Setan itu akan terus mengganggu kita, menyesatkan kita, datang dia dari depan kita, datang dari belakang kita, datang dari kanan, datang dari kiri kita. Apa maksud diantara salah satu yang disebut datang dari kiri? Membuat kita mengentengkan dosa, meremehkan dosa, sehingga betapa banyak kita menganggap enteng dosa. Tidak apa-apalah, sekali ini saja, besok berhenti, besok tobat, nggak apa-apa, ambil duitnya, toh 5 tahun sekali, nanti habis itu tobat misalnya kan. Kita anggap enteng itu dosa. Maka dengan menganggap enteng dosa, itulah sebabnya kita menganggap enteng dosa, akan lahir dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Sehingga tadi menyebabkan dengan dosa itu menyebabkan rusaknya iman. Jadi bagaimana kiatnya? Itu tadi, paksa diri kita dalam taat. Taat itu maksudnya beramal. Beramal itu mulailah dari diri kita, mulailah dari saat ini, mulailah dari yang terkecil. Paksa. Ibarat begini Mbak Rara, ibarat anak-anak itu, anak-anak itu dia tidak bisa naik sepeda, tapi dia tetap paksa dirinya belajar naik sepeda. Hari ini dia terjatuh, kemudian dia nangis, berdarah mungkin kakinya, tapi dia tidak pernah berhenti di situ. Dia tidak pernah kapok, tak pernah jerah dia. Besok dia belajar naik sepeda lagi, kemudian jatuh lagi, menangis lagi. Besok dia terus belajar, akhirnya dia bisa lambat dia akhirnya bisa naik sepeda. Bahkan terus dia belajar naik sepeda, akhirnya dia bisa standing, bisa ngangkat ban depan, angkat ban belakang, serempak 2 ban dia angkat, bahkan dia lepas tangan. Awalnya dia tidak bisa naik sepeda, tapi sudah menjadi mahir naik sepeda. Dari mana dia bisa mahir? Karena dari awal dia paksakan dirinya belajar, jatuh, nangis, dia tetap tidak kapok, dia terus belajar. Begitulah ibarat kita menjaga iman. Paksakan diri kita beramal. Karena kalau tidak pernah kita paksa, sampai kapanpun kita tak akan pernah beramal. Jadi menjaga iman tadi mulai dari diri kita, mulai dari saat ini, mulai dari yang terkecil. Begitu Mbak. Iya, terjawab ya Bu ya. Mulai dari diri kita, mulai dari saat ini, dan mulai dari hal yang terkecil. Kita akan lanjut lagi setelah jeda iklan. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, kami akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Mutiara Kolbu. Bersihkan diri, sejukkan hati.